Kalau saya, orang tua adalah seperti nyawa buat saya saat ini karena orang tua saya keduanya, ibu dan ayah saya selalu support saya di karir saya saat ini. Dia yang selalu membantu saya. Nama lengkap saya Asnawi Mangkualam Bahar. Apa tanggal lahir? Saya lahir di Makassar, kelahiran 4 Oktober 1999. Posisi saya wingback kanan dan biasa juga bermain di gelandang bertahan. Klub saat ini Ansan Greeners. Kalau soal karir saya itu dimulai sejak saya SD. Ayah saya membuat sekolah sepak bola di Makassar dan di situ saya memulai karir saya di sepak bola. Di situ saya mulai giat berlatih sepak bola. Ayah saya yang selalu membimbing saya karena waktu itu ayah saya juga awalnya kan mantan pemain sepak bola. Nah, aku ditawarin masuk di salah satu klub sepak bola di Makassar. Pada saat itu ayah saya melihat saya latihan, tetapi mungkin ayah saya melihat kondisi latihan tersebut kurang bagus buat saya, sehingga 1 bulan kemudian ayah saya nawarin ke saya kalau dia ingin membuat sekolah sepak bola di Makassar. Dan mungkin sekitar 2 bulan kemudian ayah saya membuat sekolah sepak bola di dekat rumah saya. Nah, di situ saya mulai belajar sepak bola, mulai mengenal sepak bola itu seperti apa. Dan beberapa tahun kemudian disitulah saya sudah mulai berlatih, sudah memulai kejuaraan, dan di situ saya bisa menjadi juara dan ikut seleksi tim nasional, dan di situ awal mula saya karena ayah saya yang mengajarkan saya dan dia membuka jalan buat saya bermain sepak bola. Kalau saya, orang tua adalah seperti nyawa buat saya saat ini karena orang tua saya keduanya, ibu dan ayah saya selalu support saya di karir saya saat ini. Dia yang selalu membantu saya, memberi saya motivasi ketika saya jatuh ataupun ketika saya dipuji sama orang. Dia selalu memberikan masukan, selalu memberikan saya rendah hati. Harus kalau lagi terjatuh dia memberikan motivasi buat saya. Jadi memang orang tua yang selalu memberikan saya support sampai saat ini. Intinya saya ingin berterima kasih kepada ayah dan ibu saya, selalu memberikan saya motivasi, selalu support saya. Bahkan di saat saya kecil, beliau selalu memaksa saya untuk latihan, selalu memaksa saya untuk minum nutrisi, makan makanan yang sehat, tetapi saya selalu melanggar dan selalu kita kan masih kecil, masih muda gitu, kalau hal-hal yang nggak bagus tuh selalu dilanggar, dan orang tua saya selalu mendidik saya yang terbaik, dan alhamdulillah sekarang sudah terlihat apa yang mereka ajarkan saya sejak kecil sampai saat ini saya sudah rasakan, dan itu sangat berarti buat saya. Ya, kalau awalnya
saya sempat pengen cerita sedikit. Dulu pernah seleksi juga timnas usia 14 di Makassar. Dan itu salah satu tim seleksinya adalah orang tua saya sendiri, ayah saya bersama Listiadi. Dan waktu itu kan itu baru ayah saya buka sekolah sepak bola dan ayah saya ditunjuk sebagai tim seleksi di timnas usia 14. Itu kan dulu antar provinsi di Makassar. Aku bersama Nur Hidayat juga. Dan saya waktu itu nggak lolos seleksi. Terus ya kan ayah saya sebagai tim seleksi, aku sampai rumah nanya kenapa aku nggak lolos. Katanya ya kamu harus kerja keras lagi, di tim nasional nggak butuh pemain yang dikenal sebagai siapa. Di tim nasional harus sebagai orang yang bagus, yang kuat, dan harus yang pekerja keras. Nah waktu itu saya sempat kayak apa aku masih bisa jadi pemain sepak bola seperti ini. Terus ibu saya ngasih support terus. Bapak saya selalu setelah saya nggak lolos, ayah saya selalu di luar jam latihan selalu beri saya motivasi, terus ngasih latihan tambahan. Dan beberapa tahun kemudian ada seleksi lagi di Makassar, yaitu tim U17. Nah di situ baru aku lolos seleksi. Aku dari Makassar ada 3 orang lolos ke Jakarta seleksi antar nasional. Nah di situ aku udah alhamdulillah terpilih itu U16 AFF U16 di Myanmar. Saya sama Abimanyu, banyak teman-teman yang ada di sini juga. Nah di situ kita sebagai runner up. Nah di situ pertama kali saya tim nasional. Yang maksudnya yang di naungan PSSI. Soalnya sebelumnya ada wakilin Indonesia juga, Yamaha, sama, itu usia 13, sama Danon usia 12. Kalau di usia 19 itu pertama kali U19 itu kan sempat dibekukan juga kan. Nah itu aku masuk juga di situ yang zamannya Faruseni. Ya itu kan kita dibekukan terus istirahat. Nah habis itu ada U19 di Vietnam. Pelatihnya Edward Chong. Nah itu kan kita kan yang dari zamannya Faruseni itu dipanggil beberapa untuk seleksi lagi di Jakarta. Nah di situ aku lolos lagi. Kita nggak lolos pengisian kayaknya nggak lolos pengisian waktu zaman Edward Chong. Terus habis itu aku dipanggil ke ikut seleksi lagi zaman Luis Milla yang U23 kan, yang persiapan SEA Games di Malaysia 2017. Nah setelah itu aku lolos AFC U23, terus SEA Games U23, terus setelah balik dari SEA Games gabung ke timnya Kucing Kasapri. Nah di situ aku masih bermain sebagai gelandang bertahan, itu di Myanmar juga. Terus kita peringkat 3, terus habis itu balik ada pemanggilan lagi U19 lagi di Sidoarjo. Terus setelah itu ada Piala AFC di Jakarta. Kita masuk ke babak 8 besar di Sidoarjo, kita peringkat 3. Terus setelah itu ada AFF U22. Kita sebagai juara 1 di Kamboja. Terus setelah itu SEA Games, kita SEA Games peringkat 2, medali perak. Terus setelah itu saat ini senior. Ya, kalau kesempatan aku sangat bersyukur karena memang cita-cita saya bermain di luar Indonesia tuh sangat besar. Saya sudah dari kecil punya impian bermain di luar Indonesia dan alhamdulillah tahun ini bisa tercapai. Dan memang bukan karena karena situasi Liga Indonesia saat ini aku keluar, enggak. Tetapi karena memang impian saya sudah menunggu dari tahun 2017. Saya sudah beberapa dijanji beberapa agen, tapi enggak selesai masalah administrasi dan lain-lain. Memang enggak mudah untuk bermain di luar, itu enggak mudah. Banyak hal yang harus
yang harus diselesaikan. Apalagi kan kita sebagai pemain Indonesia yang ranking FIFA-nya kurang bagus saat ini, dianggap remeh di luar. Jadi mendapatkan klub di luar tuh nggak mudah. Kita memang makanya aku sekali dapat kesempatan langsung, oh iya oke, nggak apa-apa, masalah harga dan lain-lain aku nggak ada masalah, langsung tanda tangan aja. Dan saat itu saya ditawarin sama agen Gabriel Budi kan, ditawarin itu mungkin cuman seminggu ininya, cuman seminggu selanya dia nawarin saya. Setelah itu dia ngubungin, oke, saya tanda tangan. Habis itu 1 minggu kemudian dia nelpon lagi, katanya deal. Habis itu kita tanda tangan dan berangkat ke Korea.